Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bahadi Sehat, bahas seputar informasi kesehatan. Bersama saya Atik Harkati. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yaitu screening dan deteksi dini kanker paru. Dan untuk membahas tema ini telah hadir di studio kita narasumber yang tentunya sangat berkompeten dari Puskesmas Tegal Barat. Mari kita sapa bersama Dr. Ria Riki Wulandari. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Ati. Ya, baik dok, ini kita akan membahas tentang screening dan deteksi dini kanker paru ya dok ya. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, bisa di-spill sedikit dok, seberapa serius sih masalah kanker paru ini? Karena kanker itu kan banyak ya dok ya. Nah ini untuk kanker paru itu sendiri di Indonesia bagaimana dok? Oke, kanker paru. Kanker paru di Indonesia ya, kenapa kita mengangkat tema ini? Untuk screening dan deteksi dini kanker paru. Di mana kanker paru sendiri itu di Indonesia merupakan salah satu justru peringkat pertama dari penyebab kematian akibat kanker di Indonesia. Dan di mana bahwa kanker paru ini angka kejadian kasus barunya itu juga tidak kalah banyaknya dan dia juga nomor 1. Kemudian angka kejadian dan kematian di negara berkembang sendiri, salah satunya di Indonesia ya, itu bahkan bisa 3 sampai 4 kali lebih tinggi. Iya, dan dari penelitian di luar negeri saja untuk kanker itu ya, di tahun 2020 di Indonesia itu yang paling banyak untuk kanker paru itu peringkat 1-nya ada di Jawa Timur. Kemudian kedua itu ada di Jakarta. Yang ketiga Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Berarti cukup serius ya dok masalah kanker paru ini. Benar. Serius banget. Lalu mungkin yang perlu masyarakat tahu nih, apa sih yang menjadi faktor resiko dari kanker paru ini? Apa saja atau siapa saja yang bisa beresiko lebih besar terkena kanker paru ini dok? Nah, sebelum bicara tentang faktor risiko, kenapa kita menganggap serius untuk kanker paru ya? Kita tahu ketika pasien-pasien sebagian besar malah ya, untuk pasien kanker itu tidak hanya kanker paru, ketika mereka sudah mencari pertolongan atau pengobatan ke rumah sakit, itu sedihnya itu 70%-nya itu mereka dikatakan sudah terlambat untuk datang. Berarti sudah datang dalam pengobatan itu sudah parah ya dok? Betul. Atau biasa istilahnya stadium lanjut ya dok? Betul, stadium lanjut. Nah, ketika sudah stadium lanjut, itu resiko untuk metastase atau penyebarannya itu sudah jauh lebih tinggi. Sehingga kualitas hidupnya itu kan terpengaruhi. Ya, udah terpengaruhi, akhirnya beban ke biaya kesehatan juga tentunya bertambah. Kualitas hidupnya jadi kurang bagus kayak gitu. Nah, untuk faktor risikonya tadi ya, faktor risikonya itu pertama usia. Ya, usia 45 tahun ke atas dan semakin bertambahnya usia, semakin beresiko. Semakin beresiko tinggi. Kemudian paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, dan satu lagi mantan perokok. Dan mantan perokok ini yang sudah lebih dari 15 tahun itu juga beresiko. Masih beresiko walaupun sudah berhenti 15 tahun masih beresiko ya dok ya? Iya. Kemudian tidak kalah pentingnya faktor risikonya adalah kanker riwayat paru ataupun kanker yang lain di dalam keluarga. Kemudian ada paparan bahan-bahan karsinogen di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah. Berarti yang terkait dengan pernafasan ya dok itu ya paparannya? Benar. Kemudian ada riwayat paru kronis. Riwayat paru kronis nih apa aja? Contohnya TBC. TBC. Iya, kita kan lagi fokus ke eradikasi TBC ya. Kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis, yang itu juga sangat mempengaruhi faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Iya, ternyata banyak sekali faktor resikonya yang berkaitan dengan kanker paru ini, dan tadi salah satunya juga dokter menyebutkan tentang perokok ya dok ya. Baik, benar. Walaupun aktif maupun pasif, walaupun tidak merokok, tapi kalau setiap hari kena asapnya juga bisa beresiko kanker paru ini ya dok ya. Rokok itu jangan hanya kita lihat asapnya doang. Ya, sudah asap
dari asapnya sendiri saja itu ada 400 jenis paparan yang bisa menyebabkan kurang bagus seperti itu ya. Nah, dari asap itu kalau sudah menempelnya ke siapa? Ya terutama kan perokoknya jelas. Kemudian yang pasifnya ya. Nanti kalau kita duduk di mana atau bersentuhan dengan apa, itu ketempelan juga ya, Dok, itu ya. yang faktor-faktor yang nggak kelihatan ya. yang tidak kita sadari secara tidak langsung dari bahaya merokok, dan itu bisa beresiko terhadap kanker paru-paru tadi ya, Dok ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mungkin hidup di lingkungan yang beresiko tadi ya, Dok, ada yang perokok aktif, ada yang perokok pasif. Jika kita ingin meng-screening atau mendeteksi saya beresiko atau sudah tadi yang dokter sebutkan di awal, biasanya yang datang ke pengobatan ini sudah stadium lanjut nih. Jadi seberapa pentingnya kita harus melakukan screening dan bagaimana cara screening dan deteksi dininya ini, Dok? Oke, bicara tentang screening dan deteksi dini. Jadi screening dan deteksi dini itu beda tipis. Kalau screening itu kita lakukan pada orang-orang yang ada faktor risiko tapi tidak ada gejala. Tadi ingat gejalanya kayak nanti ada batuk dan lain-lain itu. Kemudian kalau deteksi dini itu dilakukan pada orang-orang dengan resiko yang beresiko dan ada gejala, tapi dimulai dengan gejala yang tidak spesifik. Oke. Kalau gejalanya sendiri apa aja, Dok? Gejala kanker paru ini? Gejala kanker paru, gejala utama batuk. Tapi bukan batuk yang sebentar doang, ya. Batuknya yang seminggu lebih. Kemudian batuknya batuk lama maksudnya. Batuk lama, kemudian disertai sampai sudah seringnya batuk lama itu ada disertai dengan batuk darah. Iya. Batuk darah, setelah batuk darah ada nyeri dada. Nah, nyeri dada kemudian menyebabkan sesak nafas dan gejala yang lain adalah berat badan yang turun tanpa penyebab, gitu, tanpa sebab, tiba-tiba makin turun, makin kurus aja, disertai dengan batuk-batuk lama dan lain-lain itu tadi ya. Dan ketika kadang kan kalau kita misalkan berobat ya cuma batuk, diobatin, kok ya makin lama, kok nggak sembuh-sembuh, kayak begitu, terus merembet ke batuk darah dan lain-lain sampai berat badan turun, itu kita sudah mulai harus curiga ya, itu berarti apa nih gitu loh, kok bukan infeksi atau apa, berarti harus ada yang kita cari tahu lebih lanjut dengan deteksi ya. Lalu gimana, Dok, cara mendeteksi ini, apa metode pemeriksaannya apa nih, Dok, yang dilakukan untuk mereka yang tadi ya mungkin punya resiko dan ada gejala? Untuk beberapa metode pemeriksaan ya, kalau untuk kanker paru itu ada namanya low dose CT scan. Ya, ada ronsen paru juga, kemudian biopsi. Nah, ketiga ini hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut berarti di rumah sakit ya, Dok ya. Di rumah sakit kayak gitu. Low dose CT scan, ronsen, dan juga tadi ada pemeriksaan lanjutan ya, Dok. Nah, iya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan itu memang kan awalnya kan kita screening dulu nih. Ada screening dengan gejala, dengan segala macam resiko. Itu juga ada kayak semacam kuesioner, namanya NARU. Kenali kanker paru. Itu ada barcode-nya, kita bisa scan di situ. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian dari jenis kelamin, kemudian paparan resiko tadi ya, Dok. Karsinogen, resiko-resiko itu, riwayat kanker. Nah, itu nanti akan di-scoring. Baru nih kita lihat apakah beresiko atau tidak beresiko, kemudian dilanjutkan. Kita butuh, ternyata sangat beresiko, kita lanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Rumah sakit. Berarti untuk yang screening narunya tadi dilakukan di puskesmas ya, Dok ya? Bisa dilakukan di puskesmas, dilakukan mandiri juga bisa. Ya, itu simple banget. Simple banget, lewat HP. Lewat HP. Itu berarti kita ada aplikasi atau apa, Dok?
dia ada barcode. Oh, ada barcode-nya barcode ya. nanti masuk. Oh, masuk ya. Gitu. Oke, ya dok. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan pemeriksaan dan screeningnya. Kemudian untuk pengobatannya dok, kalau memang ada yang sudah sakit kanker paru, apa saja dok pengobatan yang dilakukan? Pengobatannya itu tergantung dari jenis kanker parunya sendiri. Kemudian tingkat tergantung dari tingkat apa tuh? Keparahan atau apa dok? Stadiumnya dok? Iya, tergantung dari stadiumnya juga Stadiumnya, ya. Karena kan sebagian besar ketika pasien datang itu stadiumnya sudah lanjut. Nah, ada pilihan-pilihannya seperti kemoterapi, kemudian radioterapi, dilakukan operasi apabila masih memungkinkan, kemudian ada terapi target. Oh gitu ya. Ini berarti kalau pengobatan sudah jelas di rumah sakit semua ya dok, ya, betul karena sekali. ini kanker paru. Nah, ya tentunya kita tidak ingin sampai ke stadium lanjut ya dok ya. Jadi harus ada screening dan deteksi dini. Kemudian yang penting juga mungkin buat masyarakat, gimana pencegahannya nih dok? Gimana pencegahan? Pencegahannya itu terutama satu yang paling ditekankan adalah hindari rokok. Atau paparannya. Hindari rokok. Iya, baik. Ini berlaku ya buat yang perokok aktif, perokok pasif, dan juga harus waspada kepada mantan perokok yang sudah lebih dari 15 tahun gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita berada di lingkungan kerja yang beresiko tinggi untuk paparan polusi. Karsinogen, jangan lupa alat pelindung dirinya, APD-nya, masker. Nah, maskernya juga bukan masker yang cuma masker tipis atau masker kain. Beda ya dok ya? Khusus ya dok ya? Iya, sesuai dengan SOP-nya. Kemudian makan makanan sehat, kemudian olahraga. Ya. Dan lakukanlah screening, karena semakin awal ditemukan, semakin besar peluang hidup dan kualitas hidup kita. Oke. Itu tadi sobat Bahari Sehat semua, bagaimana cara pencegahan dan juga tadi sudah banyak sekali dibahas tentang apa itu kanker paru, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatan, terapi, dan screening dan deteksi dininya juga penting ya dok ya. Iya, baik, mungkin sebelum kita akhiri pembahasan kita tentang screening dan deteksi dini kanker paru, ada closing statement dok. Silakan dok. Oke, siap. Terima kasih Mbak Atik. Ya, kalau batuk tidak kunjung sembuh, jangan tunggu parah. Kemudian periksa sekarang demi anak dan keluarga di rumah. Datang ke puskesmas, itu screening langkah awal. Satu keputusan bisa menyelamatkan hidup esok hari. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ria, dan kita tutup podcast Bahari Sehat kali ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar pagi membeli mangga. Cakep. Tak lupa juga membeli selada. Cakep. Paru sehat anugerah berharga. Cakep. Deteksi dini bisa selamatkan semua nyawa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.